Halo semuanya, kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang tanah dan proses pembentukan tanah. Yuk disimak. Berikut pokok-pokok bahasan dari kelompok kami. Pengertian tanah. Tanah atau disebut pedosfer adalah lapisan paling atas litosfer yang terbentuk dari campuran hasil pelapukan, bahan organik, bahan anorganik, air, dan udara. Tanah merupakan lapisan permukaan bumi secara fisik, berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya perakanan penopang tegak, tumbuhnya tanaman, serta menyuplai kebutuhan air dan udara. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah. 1. Bahan induk. Bahan induk adalah bahan utama pembentukan tanah. Bahan induk ini akan berpengaruh pada sifat-sifat tanah yang terbentuk. Misalnya saja, bahan induk yang berupa batuan granit dan pasir akan menghasilkan tanah berpasir dan bertekstur kasar. 2. Topografi. Topografi adalah bentuk permukaan suatu tempat. Perbedaan permukaan itu menyebabkan perbedaan ketebalan lapisan tanah. Nah, perbedaan ketebalan ini berpengaruh pada kuantitas air yang bisa diserap beserta kemampuan untuk mempertahankan air di dalamnya. Yang ketiga, iklim. Iklim merupakan unsur yang cukup berpengaruh pada proses pembentukan tanah. Hal itu karena iklim berkaitan langsung dengan penyinaran, suhu, kelembapan, dan curah hujan di suatu tempat. Misalnya saja daerah beriklim panas memiliki struktur tanah berpasir seperti tanah di gurun. 4. Waktu. Lamanya waktu pelapukan batuan akan berpengaruh pada sifat-sifat tanah yang dihasilkan. Semakin lama proses terbentuknya, semakin baik sifat-sifat tanahnya. Contohnya, tanah humus yang membutuhkan waktu sangat lama untuk terbentuk. Sifat-sifat tanah. Sifat fisik tanah merupakan sifat tanah yang dilihat langsung oleh mata dan dirasakan dengan sentuhan. Sifat fisik tanah meliputi warna tanah, tekstur tanah, struktur tanah, konsistensi tanah, bobot isi, bobot jenis, kedalaman efektif, drainase, permeabilitas tanah, kembang keruk tanah, dan porositas tanah. Sifat kimia tanah merupakan sifat tanah yang baru diketahui setelah dilakukan pengujian. Sifat kimia tanah meliputi kandungan bahan organik seperti C organik, unsur hara tanah N total, keasaman tanah pH, serta unsur kimia tanah lain fosfor, kalium, natrium, kalsium, dan magnesium. Sifat biologi tanah adalah partikel-partikel padat berupa makhluk hidup pembentuk tanah. Sifat biologi tanah dipengaruhi oleh beberapa unsur, meliputi total mikroorganisme tanah, jumlah jamur tanah, jumlah bakteri, pelarut atau fosfat tanah, total respirasi tanah. Jenis-jenis tanah dan persebarannya. Tanah vulkanis. Tanah vulkanis merupakan tanah yang berasal dari hasil letusan gunung api. Tanah organosol merupakan jenis tanah yang terbentuk dari pelapukan bahan organik. Tanah organosol memiliki warna yang beragam, mulai dari coklat hingga hitam. Tanah litosol merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan tanah batuan. Tanah litosol memiliki ciri-ciri yaitu kedalaman tanah dangkal sekitar 30 cm. Tekstur beraneka ragam, umumnya berpasir, tidak bertekstur, terdapat kandungan batu dan kerikil, serta memiliki kesuburan yang bervariasi. Tanah litosol hanya dapat ditumbuhi alang-alang. Tanah potsol, jenis tanah ini terbentuk di daerah yang memiliki suhu rendah dan curah hujan tinggi. Memiliki ciri-ciri yaitu berwarna pucat, kandungan pasir kuarsa tinggi, sangat masam, peka terhadap erosi, dan kurang subur. Umumnya dimanfaatkan untuk pertanian palawija. Tanah laterit terbentuk dari tanah yang tercuci air hujan sehingga unsur hara telah hilang meresap dan mengalir ke dalam tanah. Bercirikan warna coklat kemerah-merahan dan tidak bertekstur. Tanah margal. Tanah margal terbentuk dari hasil campuran pelarutan kapur, pasir, dan tanah liat karena peristiwa air hujan. Jenis tanah ini tidak subur sehingga pemanfaatannya terbatas untuk hutan jati. Tanah terra rosa. Tanah kapur berasal dari pengendapan organisme laut yang terangkat oleh proses geologi. Manfaat tanah. Tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran tanaman. 1. Penyediaan kebutuhan primer tanaman, air, udara, dan unsur-unsur hara. 2. Penyediaan kebutuhan sekunder tanaman, zat-zat pemacu tumbuhan seperti hormon, vitamin, dan asam organik. 3. Habitat biota tanah seperti organisme pengembu tanah, hama, dan penyakit tanaman. Kerusakan tanah. Kerusakan tanah adalah menurunnya kemampuan tanah untuk dimanfaatkan yang disebabkan oleh pemanfaatan yang tidak terkontrol. Kerusakan tanah disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam, meliputi erosi, tanah longsor, dan pencucian tanah. Faktor perilaku manusia, meliputi perusakan hutan, pertambangan terbuka, dan ladang berpindah. Konservasi tanah. Konservasi tanah terbagi menjadi 3,
Yang pertama, metode vegetatif. Konservasi tanah vegetatif merupakan cara konservasi dengan memanfaatkan tanaman sehingga tanah bisa terhindar dari air hujan dan aliran permukaan. Yang kedua, metode mekanik. Jadi, metode mekanik ini bertujuan untuk memperkecil terjadinya aliran air permukaan dan menyalurkan aliran air ke dalam tempat atau saluran yang tersedia. Nah, metode-metode yang bisa kita lakukan antara lain dengan terasering, membangun saluran air dan rorak. Yang ketiga, metode kimia. Metode konservasi tanah selanjutnya yakni dengan metode kimia. Metode konservasi tanah satu ini bertujuan untuk memantapkan struktur tanah dengan penambahan bahan kimia.